sampai dengan selesai, dan dilanjutkan dengan makan sahur bersama. Kemudian panitia Ramadan BDI Al-Muntaha 1446 Hijriah akan menerima zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah dari warga Dusun Permai, Komplek PT Bukit Senang Muda, mulai dari 23 Ramadan sampai dengan 28 Ramadan dengan jadwal sebagai berikut, yaitu pada selesai ba'da tarawih dan ba'da asar, tempatnya di tempat penerimaan di kantor BDI Al-Muntaha. Kemudian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Tunku Bukhari Abdul Manaf kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Aisyah, tarawih, witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di dalam fase yang ketiga, 10 yang terakhir di dalam bulan Ramadan, yang mana telah kita ketahui bersama lebih memperbanyak lagi kita melakukan ibadah kepada Allah. Jangankan yang wajib, juga yang sunat-sunat pun lebih kuat, lebih giat kita menjalankan ibadah kepada Allah, yang harapan dan doa kita untuk mendapatkan pada satu masa, pada satu waktu ibadat kita berada di dalam waktunya Lailatul Qadar, yang lebih besar pahala daripada kita melakukan ibadah pada 1000 bulan. Namun demikian, hadirin kaum muslimin dan muslimat, di dalam suasana kita melakukan berbagai ibadah kepada Allah, jangan lupa kita memelihara dan menjaga ada yang dapat membinasakan, perkara-perkara yang dapat membinasakan kita di dalam dunia sampai akhirat. Ada 3 perkara. Nabi telah menyatakan di dalam hadis riwayat Imam Tibrani, katanya Nabi, salatum muhlikat, hawan muttaba'un wa syuhun muta'un wa ijabul mar'i binafsih. Ada 3 perkara yang dapat membinasakan manusia di dunia sampai akhirat. Yang pertama, kata Nabi, hawan muttaba'un, hawa nafsu, keinginan-keinginan yang jahat yang diperturutkan semua manusia, dihiasi oleh Allah adanya hawa nafsu selain daripada yang diciptakan oleh Allah pada manusia yang sangat mulia, akal. Ada yang dihiaskan juga pula pada manusia itu keinginan hawa nafsu yang jahat. Ini perlu kita pelihara benar-benar. Hawa nafsu yang jahat ini yang selalu berada pada manusia
wajib kita kendalikan seyakin-yakinnya, sebenar-benarnya, supaya kita tidak terpengaruh keinginan nafsu yang jahat itu sehingga kita perturutkan. Nafsu pada dasarnya yang ada pada manusia, sebagaimana pernyataan Allah di dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya benar-benar tidak ada keraguan sedikit pun, nafsu yang diciptakan oleh Allah pada dasarnya selalu mengajak untuk berbuat jahat. Tinggal kita perturutkan, maka binasa kita dan celaka. Tidak diperturutkan, kita akan selamat. Nafsu yang jahat ini, dia akan semakin tumbuh, dia akan semakin kuat, mempengaruhi oleh makanan dan minuman yang kita konsumsi. Dalam satu riwayat diceritakan pada kitab Qabasun Nuril Mubin min Ihya'i Ulumiddin, pada suatu hari Nabi Yahya bin Zakaria melihat iblis lagi sangat senang bergembira. Yang dipegang oleh iblis di tangannya ada ma'alik, gantungan. Sehingga Nabi Yahya bertanya kepada iblis, ya iblis, ma hadhil ma'alik, apa ini gantungan iblis? Iblis menjawab, ini adalah hawa nafsu yang akan saya titipkan, akan saya masukkan kepada setiap Bani Adam, manusia, melalui makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Kalau banyak mereka itu makan, kalau mereka itu banyak minum, walaupun halal, seiring itu pula akan saya masukkan nafsu-nafsu yang jahat, sehingga mempermudahkan godaan dan rayuan kami untuk mencelakakan Bani Adam. Pengaruh pada makanan dan minuman. Atau makanan itu tidak terlalu banyak kita makan, tetapi bercampurnya dengan yang haram, itu pula akan tumbuh dan kuat nafsu yang jahat, sehingga malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mendengar pernyataan iblis sedemikian, Nabi Yahya bersumpah, demi Allah, akan saya jaga perutku ini, jangan masuk melalui mulutku ini makanan terlalu kenyang ataupun adanya bercampur dengan yang haram. Iblis pun menjawab, saya pun bersumpah tidak akan memberi nasihat lagi kepada manusia yang lain selain daripadamu, wahai Rasulullah. Kemudian dalam Al-Quran pun Allah telah menyatakan, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah kalian, minumlah kalian, jangan berlebihan. Di dalam tafsir, la tusrif, jangan berlebihan, artinya jangan terlalu kenyang walaupun halal, atau tidak kenyang tapi adanya sedikit yang haram. Kenapa? Juga dalam tafsir dijelaskan, makanan dan minuman yang dikonsumsikan oleh Bani Adam itu raksud taqwa, modal ketakwaan seseorang, modal takwa, modal orang rajin melakukan ibadah kepada Allah, rajin meninggalkan larangan-larangan Allah, terpengaruh pada makanan yang mereka konsumsi. Ini yang pertama, keinginan hawa nafsu yang jahat. Jangan diperturutkan. Kalau diperturutkan, hawan muttabaun, hawa nafsu yang diperturutkan, ini merupakan yang pertama yang dapat mencelakakan manusia. Kedua,
yang dapat mencelakakan manusia, wasyuhun muta'un. Syuhun artinya bakhil, pelit. Pelit yang diperturutkan. Arti daripada pelit, punya kemampuan tidak mau memberi. Tidak ada kemampuan tidak memberi, belum dinamakan pelit. Kalau ada kemampuan tidak mau memberi, ini yang dimaksud dengan pelit. Diperturutkan, tidak mau memberi benar-benar, dapat mencelakakan manusia. Seandainya itu diberikan, itu tidak diperturutkan, walaupun terpaksa diberikan sesuatu darinya kepada yang lain, ini pelit tapi tidak diperturutkan, belum diperturutkan, belum celaka manusia itu. Ini yang kedua, pelit yang diperturutkan dapat membinasakan manusia. Yang ketiga, yang dapat membinasakan manusia, wa i'jabul mar'i binafsi. I'jab binafsi, merasa bangga terhadap dirinya di dalam melakukan ibadah. Semua ibadah yang dikerjakan tidak ingat itu nikmat dan taufiknya Allah. Melakukan ibadat siang dan malam, merasa di dalam hatinya kemampuan dia sendiri. Cuma aku yang sanggup melakukan ibadat seperti ini. Ini sendiri. Timbul ada dalam rasa hatinya, sedang melakukan ibadat sedemikian, cuma aku yang sanggup melakukan ibadah seperti ini, sanggup aku sembunyikan, dan ini tidak teringat bahwa taufik dan hidayah Allah. Ini ujub, satu dosa yang ada di dalam hati manusia. Ijabul mar'i binafsi, ujub seseorang pada dirinya itu juga dapat mencelakakan manusia itu sendiri di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, kita selaku hamba Allah yang selalu berhajat kepada Allah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ini semua nikmat daripada Allah. Hati kita teringat bahwa nyo adalah merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan datangnya ujub. Ibadat yang kita kerjakan ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga perkara-perkara yang dapat membinasakan kita, yang dapat mencelakakan kita dunia dan akhirat. Yang pertama, keinginan-keinginan yang jahat jangan pernah kita perturutkan, kita lawan benar-benar supaya kita selamat daripada dosa dan kemaksiatan. Yang kedua, kita menjaganya adanya sedikit kemampuan harta, walaupun yang kita berikan itu sedikit, bukan dominalnya, bukan nilainya, adapun yang kita berikan itu walaupun sedikit, walau sebelah kurma, kata Rasulullah, sangat bermanfaat kepada kita. Dan yang ketiga, menjaga daripada yang dapat membinasakan kita. Jangan pernah merasa bangga diri ketika kita melakukan ibadat, walaupun tidak menampakkan pada manusia yang lain. Kita melakukan ibadat sendiri, kita ingat bahwa ini adalah semata-mata nikmat dan kekuatan yang kita kerjakan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, lebih-lebih lagi kepada pribadi saya sendiri. Hadaniyallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.